Gitu. Halo, perkenalkan nama saya Endang Purnama. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat, yaitu pengaruh kemampuan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Pilar Kencana Metalindo Bandung. Nah, untuk mengenai pendahuluan, yaitu tentu setiap perusahaan membutuhkan sumber daya manusia, yaitu adalah karyawan. Nah, namun karyawan yang seperti apa dulu yang dibutuhkan, yaitu karyawan yang memiliki kinerja yang baik, yang memiliki kinerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, maka untuk meningkatkan kinerja, untuk menilai kinerja, tentu harus ada yang mempengaruhinya. Dan saya lakukan adalah mengambil yang mempengaruhinya itu adalah kemampuan kerja dan disiplin kerja karyawan. Nah, dengan tujuan itu untuk mengetahui bagaimana kemampuan kerja di PT tersebut, dan bagaimana disiplin kerja di PT tersebut, dan bagaimana kinerja karyawan di PT tersebut, dan bagaimana pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, dan kemampuan kinerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT tersebut. Nah, untuk sekilas, kemampuan adalah kesanggupan seseorang, yaitu karyawan, untuk melaksanakan pekerjaannya yang telah diberikan oleh perusahaan. Nah, adapun disiplin kerja adalah kesediaan karyawan dalam menaati peraturan yang telah diberikan oleh perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu kinerja. Kinerja adalah hasil dari pelaksanaan pengerjaan karyawan dalam menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan. Nah, untuk paradigmanya yaitu adalah kemampuan diharapkan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kedua ada disiplin kerja, diharapkan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga adalah kemampuan dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk objek sendiri yaitu di PT Pilar Kencana Metalindo Bandung, di mana perusahaan ini bergerak dalam bidang distribusi atau ekspedisi yang berkaryawan yaitu sejumlah 30 orang. Nah, untuk sampel yang diambil ada memiliki sampel jenuh, yaitu semua populasi diambil menjadi sampel yaitu 30 orang sendiri. Nah, untuk pengumpulan datanya yaitu ada lewat wawancara, observasi, dan kuesioner. Untuk teknik analisisnya yaitu adalah analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Untuk hasil penelitian itu dipresentasikan dalam skor tanggapan responden, di mana ada sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian dimasukkan ke dalam garis kontinum untuk pengukurannya. Nah, ini adalah hasil rekapitulasi variabel, itu dimana kemampuan kerja memiliki rata-rata yang mengklasifikasikan terhadap kategori tinggi yang berkontinumkan yaitu 60%. Nah, untuk disiplin kerja yaitu memiliki rata-rata 117,3 dengan diklasifikasikan yaitu tinggi dan dimasukkan ke dalam garis kontinum 72,2%. Untuk kinerja karyawan yaitu dengan rata-rata 114,87 diklasifikasikan tinggi dan termasuk dalam garis kontinum 70,72%. Dan ini semua disimpulkan bahwa kemampuan, disiplin, dan kinerja di PT tersebut sudah dikategorikan baik. Nah, jadi di sini ada hasil uji parsial atau uji T, di mana untuk hasilnya ya untuk mengenai variabel kemampuan yaitu bahwa kemampuan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan untuk variabel disiplin juga sama, bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang artian jika kedua variabel tersebut ditingkatkan maka akan mempengaruhi kinerja karyawan. Untuk uji F yaitu uji simultan, yaitu di mana variabel kemampuan kerja dan disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan dengan kategorikan
Jika kemampuan kerja dan disiplin kerja ditingkatkan, maka kinerja karyawan juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika kemampuan kerja dan disiplin kerja menurun, otomatis kinerja karyawan juga akan menurun. Nah, mungkin itu sekian, terima kasih presentasi di video ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.